Selamat pagi para rekan-rekan VTuber di seluruh Nusantara. Saya Robert Situmora ingin membahas suatu subjek yang sangat menarik pagi ini. Apakah itu gerangan? Yaitu tentang sukses. Sukses adalah kata-kata yang sangat populer dan diketahui semua orang. Dan apabila ditanya, semua orang ingin dan mau sukses. Tapi bagaimana realitanya? Tidak segampang yang kita bicarakan. Ada suatu studi berkata bahwa yang gagal jauh lebih besar daripada yang sukses. Di mana yang gagal itu 80% dan yang sukses itu hanya 20% saja. Dari 20% itu juga kalau kita bagi, ada 5% sukses karena turunan, di mana orang tuanya sudah kaya sehingga dia hanya melanjutkan. Jadi hanya 15% sukses berdasarkan usaha. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena pemahaman terhadap sukses belum tepat. Kenapa? Ada dua hal penting yang kita harus perhatikan ketika kita ingin sukses. Apa itu? Yang pertama adalah mindset. Dan yang kedua baru skill set. Bagaimana kontribusi kedua hal ini? Ada studi menyatakan bahwa 70% orang sukses disebabkan oleh mindset, sementara 30%-nya oleh skill set. Oleh karena itu, mulai dari sekarang mari kita perbaiki kombinasi antara mindset dan skill set agar benar, agar kita bisa sukses. Apakah itu cukup? Tentunya tidak. Setelah mengetahui itu, maka kita perlu suatu formula. Apa itu formula sukses? Saya mencoba merumuskan dengan pengalaman saya selama ini terhadap 3 hal penting. Mari kita lihat. Yang pertama, goal. Kita harus menentukan goal. Apa itu goal? Goal adalah sesuatu yang harus dicapai dalam suatu periode tertentu yang kita tulis dan kita pajang di tempat yang mudah kita lihat sehingga kita bisa melihatnya setiap saat melalui kaidah-kaidah SMART. Yang kedua adalah strategi. Setelah menentukan goal, maka kita harus menentukan strategi yang kita harus gunakan mencapai goal tersebut. Apa itu strategi? Dalam VTube kita telah di-provide atau dilengkapi oleh 5 Minutes Group dalam 3 strategi. Yang pertama, tanpa uang. Yang kedua, dengan uang. Yang ketiga, gabungan strategi pertama dan kedua. Mari kita lakukan analisis agar kita bisa memilih strategi yang benar buat kita masing-masing. Karena setiap orang memiliki kondisi yang berbeda dan juga strateginya tentu berbeda. Mari kita lihat strategi pertama, tanpa uang. Tanpa uang memiliki kelebihan apa? 1, tanpa modal. Kedua, pencairan PV yang rendah. Namun di balik itu ada kelemahannya. Kelemahannya adalah produktivitasnya rendah. Dan kedua, kecepatan bisnisnya lambat. Strategi kedua, apa kelebihannya? Kelebihannya adalah produktivitasnya sangat tinggi. Kecepatan perkembangan bisnisnya cepat. Tapi juga ada kelemahan. Kelemahannya apa? Kita harus menyediakan modal dulu. Dan yang kedua adalah biaya penukaran VV-nya tinggi. Nah, oleh karena itu, saya sejak dari awal memilih strategi yang ketiga. Apa itu strategi ketiga? Adalah gabungan daripada strategi pertama dan strategi kedua. Dengan menggabungkan 2 strategi ini, maka saya mendapatkan kelebihan. 1, percepatan bisnisnya sangat cepat. Penggunaan waktu saya sangat efektif. Yang ketiga, biaya penukaran VV-nya rendah. Walaupun tetap saya harus mengeluarkan modal untuk itu. Nah, yang tidak kalah pentingnya, setelah kita tentukan strategi, dan ini yang sangat kadang-kadang diremehkan oleh orang, yaitu adalah action. Banyak orang di sana, di luar sana, telah membuat goal, telah menentukan strategi, tapi ketika pelaksanaan, tar dulu, ntar sok. Nah, kenapa ini terjadi? Karena di dalam action ada namanya emotional state. Emotional state adalah ungkapan emosi kita
menyikapi suatu permasalahan sehingga mempengaruhi tindakan kita. Dan ini biasanya ada dua hal penting, yang positif dan negatif. Nah, untuk mencapai kesuksesan, maka kita harus berusaha menurunkan emosi negatif. Dan pada saat yang sama, kita harus meningkatkan emosi positif. Dan apabila ini kita lakukan secara konsisten, maka saya yakin dan percaya kita akan berhasil. Dan hasilnya akan bisa memberikan kesejahteraan bagi keluarga kita semua dan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Demikian, terima kasih, Robert Situmorang.